Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofi Azizah dengan NIM 211102441168 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sebagai proyek akhir mata kuliah algoritma dan struktur data. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Noval Asmi Vertika Eskom sebagai dosen mata kuliah algoritma dan struktur data. Pertama-tama di sini pada baris pertama di sini terdapat saya memasukkan sorting yang diaplikasikan untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan baik dari terendah maupun dari yang tertinggi. Sedangkan data yang lebih teratur dan terurut. Program ini menampilkan kelas bubble sort di sini bubble sort dengan variabel IDM dan juga menggunakan statement perulangan for untuk mengeksekusi nilai atau elemen pada variabel unordered. Program ini melakukan pencarian untuk menemukan item tertentu yang ada dalam kumpulan item yang biasa disebut dengan searching. Pada program ini memasukkan kelas linear search di sini dengan parameter item, x yang menggunakan statement while, yang dimana pada metode ini apabila ditemukan kecocokan data program, maka fungsi return, di sini floating return found, akan mengembalikan output. Item yang dicari terdapat pada variabel antrian 5, 7, 3, 6, 9, 8, 2, 1, dan 4. Kemudian akan diinput menggunakan statement kondisi if item 4. Kemudian akan terprint by nomor antrian Anda tersedia. Jika tidak, maka yang terprint adalah maaf, nomor antrian Anda tidak tersedia. Mohon cek kembali. Kemudian, pada program ini, saya menggunakan metode rekursi untuk memecahkan masalah yang melibatkan pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih kecil. Sampai cukup kecil, pada program ini menampilkan Tower of Hanoi, di mana terdapat fungsi move tower dengan variabel height, from pole, to pole, dan with pole. Jika height lebih besar sama dengan 1, pada program ini terdapat fungsi move tower, bahwa fungsi deeply return dari move tower adalah akhirannya memungkinkan move disk dipanggil untuk merubah height min 1, berarti dapat memindahkan antrian ke antrian pertama ke antrian perantara menggunakan antrian terakhir. Lalu, pindahkan disk yang tersisa ke antrian yang terakhir. Kemudian di sini, jika berhasil, akan terprint pindahkan nomor antrian dari FP ke TP. Selanjutnya, di sini saya menampilkan kelas QQ, di mana kelas QQ merupakan barisan elemen atau data di mana proses memasukkan atau menambah elemen atau data dilakukan pada posisi belakang atau rear. Dua proses mengeluarkan atau mengambil elemen atau data dilakukan pada posisi depan atau front. Kemudian, baris selanjutnya di sini terdapat def init dengan parameter self n sama dengan 30. Maksud self n sama dengan 30 di sini adalah memaksimalkan data yang bisa dimasukkan ke dalam antrian yaitu 30. Kemudian, ada self size n sama dengan n. Misalkan data yang kita input kita masukkan dengan huruf parameter n, kemudian current size, self current size. Di sini
bermaksud dari current size, yaitu untuk program awal dibuat atau sebelum input dimasukkan, kita mulai 0 atau kosong. Tidak ada data sebelum input dilakukan. Kemudian save data di sini ada tempat untuk menyimpan data ketika sudah diinput. Selanjutnya, ada fungsi def is full dengan parameter self. Ini dimaksudkan untuk mencetak yang sudah kita jelaskan tadi untuk mengecek apakah daftar antrian full diikuti dengan statement if, self, current size, self size dengan return true, else dengan return false. Kemudian diikuti return true tadi dengan return false. Kemudian di sini terdapat def is empty dengan parameter self, diikuti statement if, self, current size sama dengan 0, return true, as, return false. Selanjutnya ada def and qq dengan parameter self and. Jika self is full, yang terprint adalah mohon maaf antrian penuh. Jika tidak, maka yang terprint adalah antrian dengan nama n. Di sini menggunakan n telah berhasil ditambahkan. Tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian di sini terdapat def dqq dengan parameter self dengan statement if self is empty. Jika berhasil, maka yang keluar adalah maaf antrian masih kosong. Ketika data keluar, maka data yang kita masukkan akan terhapus di dalam data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian akan diambil untuk keluar dari data yang kita sudah input. Fungsi pop di sini untuk menghapus data yang sudah kita input. Kemudian jika berhasil, saya di sini menambahkan string antrian dengan nama, data keluar, mohon untuk mengambil pesanan. Antrian setelah ini adalah save data, print, tekan enter untuk melanjutkan. Deview, kemudian ada deview dengan parameter self. Di sini untuk melihat apakah antrian masih kosong. Jika berhasil, maka yang keluar adalah mohon maaf, antrian masih kosong. Jika tidak, maka di sini saya menggunakan program antrian susu setia. X sama dengan 1, for i in self data, print, string X, X plus sama dengan 1. Kemudian print total, len, self data, print, tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian di sini ada fungsi def exit untuk keluar dari program. Kemudian program ini memasukkan struktur data dari kasus antrian susu setia, di mana memasukkan variabel kelas integer. Di sini masukkan kelas integer, di mana tidak bisa menginput selain integer atau angka. Jika ingin menginput variabel string, maka diganti di sini dengan str. Di sini juga menggunakan statement if dan else, if dan elif, di mana statement ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang terdiri dari ekspresi yang diikuti oleh satu atau beberapa pernyataan. Statement terakhir adalah perintah print untuk mencetak perintah yang diinginkan. Jika saya memilih pilihan 1, di mana pilihan 1 adalah tambah antrian, maka yang terinput adalah masukkan menu yang dipilih, kemudian ada ukuran, tambahan, total pembayaran, dan masukkan nama pesanan dengan tipe data string. Jika saya memilih pilihan 2, maka yang
Terinput adalah set DQQ yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian jika saya memilih pilihan 3, yang terprint adalah save view, dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian jika saya memilih pilihan 4, maka program akan keluar. Kemudian di sini saya akan run. Kemudian saya akan memilih masukkan nomor antrian. Kemudian saya akan memilih menu, tambahkan antrian 1. Saya akan membeli Thai tea dengan ukuran small dengan tambahan boba dengan total pembayaran 10.000. Nama pemesan adalah saya sendiri, Sophie. Enter. Kemudian saya akan menambahkan antrian lagi dengan pesanan red velvet ukuran large dengan tambahan cream cheese dengan total pembayaran 18.000 dengan Alban sebagai pemesan. Kemudian saya akan melihat daftar antrian. Nah, di sini akan muncul ada Sophie dan Alban dengan total antrian 2. Kemudian saya akan panggil antrian 2. Nah, antrian dengan nama Sophie. Kemudian antrian setelah ini adalah Alban. Enter. Setelah itu saya akan exit. Nah, selesai ya. Di sini ini adalah output. Saya silahkan masukkan nomor antrian. Saya memasukkan nomor 2, kemudian pindahkan nomor antrian dari 1 ke 2, pindahkan nomor antrian 1 ke 3, pindahkan nomor antrian 2 ke 3, 1 ke 2, 3 ke 1, 3 ke 2, dan 1 ke 2. Kemudian di sini saya memanggil pilihan 1, tambah antrian dengan menu Thai tea, ukuran small, tambahan boba, dan total pembayaran 10.000 dengan nama Sophie. Kemudian di sini saya memilih pilihan 1 lagi untuk memasukkan red velvet dengan ukuran large, tambahan cream cheese dengan total pembayaran 18.000 dengan memasukkan nama Alban sebagai pemesan. Di sini terdapat total antrian Sophie dan Alban dengan total antrian 2. Kemudian saya memanggil untuk pesanan Sophie, kemudian setelah ini ada pesanan Alban. Dan saya mengeluarkan program. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.